Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 A8 terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya masih sulit mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan murid, baik itu kemampuan cara berpikirnya maupun bakatnya. Kemudian ada di beberapa materi kadang saya langsung memberikan nilai tanpa memperhatikan jawaban anak itu benar atau salah, karena melihat KKM kelas 12 itu juga sangat tinggi. Kemudian saya jarang sekali melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana penguasaan anak terhadap materi yang saya ajarkan. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid sehingga penanaman nilai-nilai karakter yang kurang terbangun dengan baik. Kemudian ketika di dalam kelas masih memberikan ancaman atau hukuman agar murid disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan gurunya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mendapatkan pencerahan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ternyata sangat mempengaruhi terhadap pendidikan di Indonesia. Di sini saya mengambil 3 hal pokok utama yang bisa dijadikan sebagai rujukan terkait dengan pemikirannya, yaitu pendidikan berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik merupakan seorang penuntun. Dan yang ketiga, setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Pendidikan yang berpusat pada murid, artinya pendidikan yang memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Mereka memiliki gaya belajar yang bervariasi seperti audiovisual, dan kinestetik. Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat murid senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidik merupakan seorang penuntun. Guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh karena itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, sehingga mereka belajar dengan bahagia. Guru sebagai role model akan selalu dilihat dan ditiru oleh murid, baik mulai dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi murid dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik yang ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso, dan tuturi handayani. Pemikiran yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat murid berbeda-beda. Saya semakin sadar dan paham bahwa murid memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri mereka ada juga yang memiliki kekurangan. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplorasi lebih jauh, maka potensi mereka akan muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang akan saya terapkan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
Yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyenangkan. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita dan motivasi pada mereka. Yang kelima, mengenali karakter murid serta menjalin komunikasi dengan orang tua. Dan yang keenam, memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Demikian penjelasan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.